Keridhaan Allah itu nikmat paling besar dalam hidupnya seorang hamba. Bahkan nikmat ini mengalahkan nikmat masuk surga sekalipun. Kenapa? Karena surga itu tidak mungkin didapat seorang hamba tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ridhonya Allah ini tidak hanya diberikan nanti di akhirat, di dunia juga diberikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita tahu bahwa ridho Allah itu sudah diberikan kepada hambanya di dunia, maka mari kita ini pintar-pintar mencari ridhonya Allah. Agar apa? Agar hidup kita dibimbing, agar langkah kaki kita dituntun, agar kita ini punya pegangan hidup sehingga tidak salah melangkah. Karena pilihannya hanya dua dalam melangkah di dunia ini: langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka, langkah-langkah menuju keridhaan Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaan Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Setiap hari dalam hembusan nafas kita ini cuma dua, jadi pahala atau jadi dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita semalam. Allah yang mentakdirkan kita untuk kembali bisa mengusahakan amalan-amalan ketaatan di pagi hari ini. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-42, Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa saat waktunya tiba, dan Allah mewafatkan setiap jiwa di waktu tidurnya. Allah menggenggam ruh dari setiap jiwa dan tidak dikembalikan lagi dalam tidurnya, dan Allah yursilul ukhra, mengembalikan sebahagian ruh ke dalam jasadnya agar bisa melanjutkan hidupnya ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan Allah. Maka kita ini termasuk nasib yang kedua. Setelah tadi malam ruh kita dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala secara sementara, Allah mengembalikan kita pagi hari ini sehingga kita dapat kembali melanjutkan nafas, membuka mata, menyambung amalan-amalan soleh dan ketaatan. Maka di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berdoa dengan satu doa: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami semalam. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Kita
seluruh nasib dalam kehidupan kita masing-masing ada dalam genggamannya Allah. Nah, kalau kita ini tahu bahwa kita ini ciptaannya Allah, dan kita pula tahu bahwa Allah adalah pencipta kita, maka untuk apa kita hidup? Jawabannya, kita hidup untuk menyenangkan Allah. Kita hidup sesuai dengan maunya Allah. Karena kita ciptaannya Allah, maka kita hidup sesuai dengan maunya pencipta kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, Allah memberitakan di dalam Al-Quran, kita ini memiliki dua kecondongan, dua kecenderungan. Allah katakan di dalam proses penciptaan manusia di dalam surah Asy-Syams ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan ketika jiwa raga telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan dua kecenderungan dalam diri setiap manusia, kecenderungan untuk fujur, kecenderungan untuk melakukan kefajiran, keburukan, kejahatan, kebatilan, dosa, maksiat, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk taat, kecenderungan untuk baik, kecenderungan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di satu sisi kita sadar bahwa kita ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana makhluknya Allah ini hidup harus sesuai dengan maunya Al-Khaliq. Ya, kita ini makhluk ciptaan, maka hidup kita harus sesuai dengan maunya pencipta kita. Di sisi yang lain kita juga harus tahu, ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita dua kecenderungan, dua peluang, dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kebatilan, jalan yang diperbolehkan dan jalan yang dilarang, jalan al-haq dan jalan al-batil. Pilihannya hanya dua, ke kanan atau ke kiri. Dan dengan itu nanti Allah akan membalas kita di hari pertanggungjawaban, di hari dimana kita semuanya akan dihitung satu persatu ucapan dan perbuatan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita menjadi hamba yang memilih jalan kebenaran. Gimana caranya agar kita ini selalu berada di jalan kebenaran? Maka tentu pada kesempatan yang mulia ini kita harus mengetahui apa saja kaidah-kaidah umum dalam hidup ini. Di hidup di dunia ini ada seninya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seni hidup di dunia ini bagi seorang mukmin itu ada dan disebutkan oleh para ulama, agar setiap langkah dalam kehidupan kita ini mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi kita hidup itu atas maunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berjalan di atas muka buminya Allah ini juga harus atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama yarhamukumullah, para ulama itu memberikan beberapa kaidah, beberapa prinsip-prinsip hidup yang harus dipegang erat oleh seorang hamba agar cintanya Allah dan ridhonya Allah itu selalu menghampirinya, agar setiap hembusan nafasnya dan langkah kakinya itu selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu buat apa kita hidup ini kalau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala? Buat apa kita ini hidup kalau ternyata hanya mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sengsaralah hidup kita. Maka kemudian ketika kita tahu kita ini ciptaannya Allah, harus hidup sesuai dengan maunya pencipta kita. Dan di lain sisi kita juga tahu bahwa kita diberi dua kecondongan, ada peluang untuk melakukan kebenaran dan ada peluang untuk melakukan kebatilan. Peluang masuk surga dan peluang masuk neraka itu sama-sama kuat, Pak. 50-50. Peluangnya sama-sama 50%. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala ya,
memberikan keridhoannya kepada kita, dan bagaimana agar ketika keridhaan itu diberikan kepada seorang hamba, kemudian seorang hamba itu dituntun, dibimbing, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Karena memang kaidahnya begitu, Pak. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 282, Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah yang akan menjadi pembimbingmu. Padahal kita ini perlu bimbingan hari ini. Jalan antara jalan kanan dan jalan kiri ini sangat samar. Jalan antara jalan ke surga sama jalan ke neraka ini sangat membingungkan, ya. Kalau tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, agar kita dibimbing sama Allah, kita harus mendapatkan ridha Allah dulu. Kita harus mendapatkan cinta Allah dulu. Makanya Allah dalam sebuah hadis qudsi berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bi syai'in mimma aftaratuhu ilayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah seorang hamba mencoba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan wajib, lalu mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah, kecuali pasti aku akan mencintainya. Wa in ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, aku akan menjaga penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan jaga tangan yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku akan jaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani, perhatikan, jika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan berikan. Wala in ista'adani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la u'idhannahu, pasti aku akan lindungi dia. Lihat, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apapun yang diminta oleh hamba ini diberi sama Allah. Bahkan sebelum dia minta, Allah akan jaga, bimbing, Allah akan perhatikan setiap pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya, aktivitasnya, semua dalam bimbingan Allah. Nah, sekali lagi, kita ini ciptaan Allah. Kadang-kadang cenderung ke kanan, cenderung ke kiri. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Kadang-kadang kita ini keliru, kadang-kadang benar. Karena memang sejak diciptakan itu punya dua kecenderungan itu. Makanya terus kita butuh bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak salah jalan. Kita butuh bimbingannya Allah agar kita tidak tersesat, ya. Karena jalan ini membingungkan, apalagi kita hidup di akhir zaman ini yang semuanya serba samar. Yang benar dan yang kelihatannya benar itu tipis. Yang salah dan yang kelihatannya salah itu tipis. Ya, kita butuh bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, agar dibimbing sama Allah, kita harus mendapatkan ridho dan cintanya Allah dulu. Itulah mengapa Allah mengatakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah dalam hidup kita ini adalah nikmat keridhoan. Ya, bukan surga, ternyata nikmat yang paling besar itu hadirin. Nikmat yang paling besar itu ridhonya Allah. Buka surat 9 ayat ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Taubah 72 mengatakan, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannat. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan jannah, surga yang di dalamnya mengalir air-air sungai yang jernih, yang kemudian Allah juga menjanjikan wa masakin thayyiban, Allah menjanjikan rumah-rumah, istana-istana yang mewah. Tapi setelah itu Allah mengatakan wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah adalah nikmat terbesar, kata Allah. Banyak ulama tafsir, di antaranya Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, ya, keridhaan Allah itu nikmat paling besar dalam hidupnya seorang hamba. Bahkan nikmat ini mengalahkan nikmat masuk surga sekalipun.
Kenapa? Karena surga itu tidak mungkin didapat seorang hamba tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ridhonya Allah ini tidak hanya diberikan nanti di akhirat, di dunia juga diberikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita tahu bahwa ridho Allah itu sudah diberikan kepada hambanya di dunia, maka mari kita ini pintar-pintar mencari ridhonya Allah. Agar apa? Agar hidup kita dibimbing, agar langkah kaki kita dituntun, agar kita ini punya pegangan hidup sehingga tidak salah melangkah. Karena pilihannya hanya dua dalam melangkah di dunia ini, langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka, langkah-langkah menuju keridhaan Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaan Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Setiap hari dalam hembusan nafas kita ini cuma dua, jadi pahala atau jadi dosa. Tidak ada hidup dalam keadaan netral, enggak diem terus tidak jadi pahala dosa, itu tidak ada. Jangan ngelamun di depan teras Masjid Nur Mirah ini dari pagi sampai syuruk itu ya antara dua. Kalau tidak jadi pahala jadi dosa. Jadi pahala kapan? Ketika kita niatkan iktikaf. Saat ngalamun-ngalamunnya orang iktikaf tuh kalau niatnya iktikaf tetap jadi pahala. Ya, tapi kalau ngalamunnya, masya Allah melihat pemandangan lewat satu akhwat, ya dua orang telanjang lewat, nggak tahu Din, rezekinya masing-masing kan. Kok rezeki? Ya, kadang-kadang kan begitu, rezeki atau musibah aja kita bingung. Ini rezeki apa musibah? Ya, akhirnya ngelamunnya jadi dosa. Ya, jadi dalam hidup ini antara dua saja. Dan kita pingin ketika kita hidup, setiap hembusan nafas kita ini terbimbing. Dan siapa pembimbing terbaik? Wa yu'allimukumullah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 282. Bertakwalah kepada Allah, rapat-rapatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, niscaya Allah yang akan menjadi pembimbing. Jadi mu'allimnya bukan ustadz lagi, jadi mu'allimnya bukan guru lagi, mu'allimnya bukan kiai lagi, mu'allimnya Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Nah, maka dalam rangka kita meraih ridho dan meraih cintanya Allah ini ada kaidah-kaidahnya. Ya. Ada 5 kaidah yang disebutkan para ulama. 5 kaidah ini jika diusahakan dalam kehidupan kita, semoga mengundang ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Dan semua aktivitas kita semoga mengandung ridhonya Allah. Ya, ini penting hadir. 5 kaidah ini apa saja? Insyaallah kita masih punya 42 kurangi 26 27. Wah, masih punya 15 menit lagi ya, Masya Allah. 15 bagi 5 3 menit nih Bapak ya. Harus plek langsung suruh plek langsung kafaratul majlis ini. Enggak ya? Agak muncul dikit enggak apa-apa ya. 5 ini hadir. 1, jangan mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, dengan potensi kita masing-masing, dengan kesibukan dan aktivitas kita masing-masing, jangan sampai melebihi cinta kita kepadanya di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang paling senang dijadikan satu-satunya, tapi Allah itu zat yang paling murka apabila dijadikan salah satunya. Jangan menyelingkuhi Allah dalam amalan, jangan menduakan Allah dalam tujuan. Jadikan Allah satu-satunya dalam semua aktivitas kita. Ya. Kesibukan apapun, sepenting apapun itu, jangan pernah menduakan Allah. Maka setiap ibadah kita pastikan tujuannya Allah, jangan yang lain. Setiap amalan solih kita, kegelisahannya Allah, jangan yang lain. Allah dan yang lain boleh tidak? Tidak boleh, harus Allah saja. Sholat niatnya karena di Nur Mirah ada dosen pembimbing saya. Jadi saya kalau sholat di Nur Mirah itu lebih panjang dan lebih lama daripada sholat di masjid lain, karena ada calon mertua saya di situ.
untuk Allah dan untuk calon mertua. Allah diduakan. Allah tidak senang diduakan. Allah itu senangnya ditauhidkan, dijadikan satu-satunya. Maka semua kecintaan kita kepada makhluk jangan pernah mengalahkan kecintaan kita kepada Al-Khaliq. Jadikan Allah satu-satunya. Nah, dengan kisahnya Nabi Yunus ya, apa zikirnya Nabi Yunus, pintanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan besar ini di dalam lautan di malam hari. Kata Ibnu Katsir, Nabi Yunus itu fi dzulumat, kata Al-Quran, berada di dalam lapis-lapis kegelapan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebuah perkataan salaf, Nabi Yunus itu berada ketika ditelan ikan itu berada di 4 kegelapan. Kegelapan mulut ikan, perut ikan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, yang keempat kegelapan ikan yang menelan Nabi Yunus ditelan ikan yang lebih besar. Masya Allah, sudah tidak ada harapan selamat Pak. Secara akal dan logika sudah tidak mungkin selamat. Tapi apa? Zikirnya Nabi Yunus. Dan kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang berzikir dengan zikirnya Nabi Yunus di awal doanya, ustujibalah, doa apapun dia pasti diijabahi. Nah, kalau doa itu Pak, adabnya satu, puji Allah dulu, alhamdulillah, sebutkan asmaul husna Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Zulja, ya Dzal Jalali wal Ikram. Apapun nama Allah disebutkan, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian sebelum memulai berdoa, sunnahnya itu baca zikirnya Nabi Yunus dulu. Ini resep berdoa, ijabah insya Allah. Apa resepnya? Baca zikirnya Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi harus merasa hina dulu di hadapan Allah, harus merasa butuh dulu sehingga menjadikan Allah satu-satunya. Gara-gara zikirnya Nabi Yunus ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dilapori malaikat, ya Allah, ada yang menyebut namamu ya Allah, namanya suaranya kau kenali ya Allah, tapi berasal dari tempat yang tidak kita kenali ya Allah, dari tempat yang sangat jauh. Ya, maka Allah berkata kepada malaikatnya, itu suara kekasihku Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Apa yang dilakukan Allah setelah itu? Allah menjadikan ikan tadi naik ke atas permukaan laut, memuntahkan Nabi Yunus di pinggir laut tadi. Sudah tidak nalar lagi. Sebab kau ini sudah tidak bisa ditempuh, tinggal sebab-sebab syar'i. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus. Karena apa? Karena menjadikan Allah satu-satunya. Maka jadikan Allah satu-satunya dalam setiap episode kehidupan kita. Jangan saja ketika episode-episode sulit, episode-episode mudah harus juga menjadikan kita ini, menjadikan Allah satu-satunya dalam kehidupan iman kita. Ya. Nah, orang yang menjadikan Allah satu-satunya, insya Allah Allah akan ridho kepadanya. Kalau sudah ridho, pasti dibimbing langsung oleh Allah, pasti diprioritaskan. Ya. Inilah jawaban mengapa kita ini kalau dalam masalah selalu pertolongan itu tiba di menit-menit akhir. Kenapa tidak langsung ditolong kita? Pola pertolongan Allah itu seringkali kebanyakan manusia setelah sudah berusaha, sudah minta tolong, akhirnya bangun tahajud, akhirnya sholat sregep di saf awal, baru setelah itu ditolong. Kenapa pertolongan Allah itu datang di menit-menit akhir? Jawabannya karena kita minta tolongnya di menit-menit akhir. Kalau minta tolongnya sejak menit-menit awal, sejak masa-masa mudah sudah nginget Allah, masa-masa sulit pasti ditolong Allah. Kan begitu kaidahnya. Ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah, kata Rasulullah.
Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Ya. Maka di masa-masa mudah, tenang, tentram seperti sekarang ini, jangan menjadikan Allah salah satu, tapi jadikan Allah satu-satunya. Rapat-rapat ke Allah, pasti Allah ridho sama kita. Kalau sudah ridho, pasti Allah bimbing ke jalan kebenaran. Ya, satu. Kaidah kedua, hidup ini harus orientasi akhirat. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ini kaidah kedua, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi hidup ini jangan cuman akhirat tok, menyelisihi fitrah. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Carilah pahala akhirat dari apa yang Allah berikan dalam hidupmu. Pekerjaan, rumah, kendaraan, keluarga, kawan-kawan, sejawat, kenalan, semua yang Allah berikan dalam hidup kita. Cari pahala akhiratnya, tapi jangan lupakan bagian duniamu, kata Allah. Jadi hidup ini kalau mau diridhoi Allah, caranya akhirat harus nomor satu, tapi dunia harus diambil. Maka tidak malah mendatangkan keridhaan Allah kalau kita ini hanya setiap hari di Masjid Nur Mirah terus. Ya kecuali dengan marbot ya. Marbot takmir gitu. Tapi kalau mau sholat, hidup sholat itu tidak datangkan ridho Allah. Ridho Allah itu datang ketika seseorang seimbang antara akhirat dan dunianya. Tapi catatannya akhirat harus nomor satu. Ya. Bukan kebalik. Kebalik juga tidak akan mendatangkan ridho Allah. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Kerja yang rajin ya Pak, jangan lupa sholat. Nah ini udah keliru nih. Harusnya sholat yang sregep ya Pak, jangan lupa kerja. Harusnya begitu. Ya. Iya harus begitu Pak. Makanya hidup kita ini, pekerjaan utama kita ini Pak, menunggu waktu sholat. Kalau jenengan ditanya apa pekerjaannya Pak? Nunggu waktu sholat Pak. Loh kan jenengan jualan di Beteng. Oh itu sampingan saya Pak. Wah gitu Pak. Jadi elegan jawabannya. Ya, memang harus begitu. Kita ini hidup antara satu sholat ke sholat yang lain. Tugas utama kita ini ibadah. Tapi untuk menunggu ibadah itu, menunggu waktu sholat itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan dunia. Ya. Nah ini kaidah ini tidak boleh terbalik. Ya. Banyak orang yang kebalik, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa sholat. Sregep yang kuliah sregep, jangan lupa sholat. Salah Pak. Ya. Sholat tepat waktu ya nak, di masjid berjamaah, jangan lupa kuliah. Nah, itu aja. Loh, kaidah Qur'annya begitu. Cari pahala akhirat, jangan lupakan dunia. Al-Qasas 77 nantinya dengan cek. Ya. Karena kalau kita salah kaidah dalam hidup tadi, kita tidak akan sampai tujuan tadi. Hidup ini semuanya ada kaidahnya. Dan beruntungnya kita kaidah-kaidah itu dibahasakan lebih ringan oleh para ulama, sehingga kita akan mudah mencernanya. Coba buka surah Al-Mulk ayat 22 di. Apa kata Allah? Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Apakah sama, kata Allah, orang yang berjalan dengan wajahnya dengan orang yang berjalan dengan kakinya di atas jalan yang lurus? Sama enggak Pak? Sama-sama balap lari 100 meter. Yang satu lari pakai kaki, yang satu lari pakai muka Pak. Ya. Lebih dulu yang mana? Ya, tidak usah dijawab Pak. Lebih dulu yang pakai kaki. Di surah Al-Mulk ayat 22 itu Allah ingin menggambarkan ini loh nasib orang yang kalau bolak-balik kaidah Quran. Allah itu dalam hidup ini sudah ngasih kita kaidah dia. Kalau kita bolak-balik nanti nasibnya kayak pelari yang pakai muka itu.
Bukannya sampai ke garis finish, celaka dia di pertengahan jalan, rusak mukanya dia. Ya, karena lari kok pakai muka itu sudah tidak nyambung. Ya, sama kaedahnya itu akhirat dulu baru dunia, bukan dunia dulu baru akhirat. Maka kaedah akhirat dulu baru dunia itu memberikan kita dua kesimpulan. Satu, akhirat harus dinomorsatukan. Dua, tapi jangan lupakan bagian dunia kita. Tidak boleh akhirat tok, itu tidak boleh. Harus mengambil sebab dunia. Kita ini hidup di dunia, harus mencari sebab dunia. Dunia untuk apa? Untuk tujuan hidup? Bukan. Dunia itu modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita, sehingga kita bisa meniti di atas jembatan itu dan meraup kenikmatan banyak-banyak nanti di surganya Allah. Ya, nah ini kaidah kedua. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kaidah ketiga, kaidah pegangan prinsip seni hidup seorang mukmin di dunia. Yang ketiga, ya, apapun aktivitas kita jangan mengalahkan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Wajib dan sunnah ini mendatangkan cinta Allah. Tadi hadis qudsi sudah kita bacakan, ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku mengerjakan amalan wajib mengiringi dengan amalan sunnah kecuali pasti aku akan cinta kepadanya. Jadi syarat mendapatkan cinta dan ridho dari Allah itu apa? Kerjakan wajib, kerjakan sunnah. Ya. Semua aktivitas kalau sudah ada amalan wajib, stop. Ya, ini kaidahnya ini. Sesibuk apapun kita di siang hari, kalau sudah azan zuhur, stop. Azan asar, stop. Maghrib, stop. Isya, stop. Subuh, stop. Sholat dulu hadirin, karena amalan wajib. Sesibuk apapun kita, kalau sudah ditelepon sama ibu bapak, stop hadirin. Amalan wajib birrul walidain. Ada ulama itu yang lagi ngisi taklim, ibunya bengok-bengok dari halaman masjid, pitik kule rumbuk pakani le. Ini wallahi, ini ada riwayat ini. Pitik kule rumbuk pakani. Ayo le, mulai le. Apa yang dilakukan ulama ini? Nanti dulu bu, lagi taklim. Tidak hadirin. Yang dilakukan ulama ini kafaratul majlis hadirin. Ya, sampai sini majlis kita pagi ini, padahal baru dapat 15 menit jadi. Ulang hadirin. Karena tahu birrul walidain, amalan wajib semuanya dikalahkan. Taklim masih bisa besok-besok, bakti kepada orang tua belum tentu besok bisa hadir. Wah, kayak gitu ya. Amalan wajib harus dijaga. Terus amalan sunnah enggak? Amalan sunnah penting hadir. Walaupun dengan amalan wajib saja kita bisa masuk surga hadir. Seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, salaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik wa adkhulul jannah. Ya Rasulullah, aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak nyoba yang haram, yang halal-halal saja aku lakukan, tidak pernah deketi haram. Wa lam azid ala dzalik, aku tidak nambah apapun dari amalan sunnah ya Rasulullah. Cuman yang wajib saja saya kerjakan. Adkhulul jannah, aku bisa masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am, masuk kata Rasulullah. Jadi sebenarnya amalan wajib tok itu bisa masukkan kita ke dalam jannah. Tapi kita ini ya bukan sahabat. Kita ini sholat kadang nggak khusyuk, sedekah kadang-kadang hitung-hitungan, ya. Kadang-kadang puasa ya masih emosinan. Banyak amalan wajib kita yang tidak sempurna. Di lain amalan wajib yang tidak sempurna, banyak dosa-dosa yang masih kita lakukan. Makanya motivasi para ulama dulu, salaful ummah, ketika mengerjakan amalan sunnah itu motivasinya tidak lepas dari 2 hal. Satu, karena mereka menginsafi diri, dosanya masih banyak. Makanya melakukan amalan sunnah agar menggugurkan dosa. Salah satu fungsi amalan sunnah itu menghapus dosa. Cek surat ketiga ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnahku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan dihapuskan dosa-dosamu. Jadi amalan sunnah itu motivasinya ulama dulu. Kalau mengerjakan amalan sunnah, satu, untuk menghapuskan dosa. Dua, karena mereka sadar amalan wajibnya belum sempurna, untuk melengkapi, menyempurnakan amalan wajib. Maka semua amalan wajib itu ada sunnahnya, Pak. Sholat 5 waktu ada sunnah rawatib. Puasa Ramadan ada puasa sunnah kan. Minimal ada puasa Syawal. Ba'diyah, kata para ulama, puasa Syawal itu ba'diyah Ramadan. Qobliyahnya puasa Sya'ban. Gitu ya. Kemudian apalagi? Haji ada umroh. Ya. Zakat ada sedekah untuk menyempurnakan. Ya, untuk menyempurnakan. Ya. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Jadi sesibuk apapun kita, jangan mengalahkan amalan wajib dan amalan sunnah. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ya, pastikan dalam amalan-amalan mubah, pastikan amalan-amalan mubah kita ini menjadi amalan mubah yang berpahala. Itu gimana Ustaz? Mubah kok berpahala? Bisa, ya. Jadi yang konsekuensinya pahala itu tidak hanya wajib dan sunnah. Kalau wajib itu kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Masih ada konsekuensi pahalanya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, Pak. Tidak dikerjakan rugi, nggak apa-apa, enak, beda banget kita ini ya. Kayak mau masuk surga aja. Iya, definisinya memang nggak apa-apa, tapi kita rugi kalau tidak mengerjakan sunnah. Ya. Yang ketiga, mubah. Mubah itu posisinya nol lah, di tengah hadirin. Ya. Tidak dikerjakan, tidak ada masalah, tidak ada konsekuensi, tapi berpeluang jadi pahala. Makanya sebagian ulama itu mengatakan hukum itu tidak 5, hukum itu 4. Hukum mubah itu sejatinya tidak ada. Ada sebagian ulama yang mengatakan gitu. Kenapa? Karena mubah itu tetap ujung-ujungnya kalau tidak pahala dosa, Pak. Jenengan ngelamun itu kan mubah, ya. Bales WA itu mubah, tapi kalau kemudian bales WA-nya ngirim stiker-stiker aneh, ya kan, stiker orang telanjang joget-joget, ya dosa, ya kan. Yang jenengan share broadcast nasihat tausiah ustadz jadi pahala gitu loh, ya. Tidur itu mubah, tapi kalau tidurnya itu malah meninggal sayup-sayup adzan asar kok ngantuk, ya tidur akhirnya meninggalkan yang wajib jadi dosa. Tapi kalau tidur di malam harinya, misalnya untuk meninggalkan maksiat, saya malam hari itu kalau nggak segera tidur itu potensi maksiatnya besar. Misalnya dia sudah wayai nikah tapi tidak nikah gitu ya, belum ketemu jodoh, itu kan bahaya itu. Jadi kalau malam hari, ya maka dia Pak milih tidur untuk meninggalkan maksiat jadi pahala. Maka pastikan semua amalan mubah kita ini berubah jadi pahala. Makanya saya sering bilang ke jamaah ini, ya usahakan setiap aktivitas kita itu ada dalilnya. 24 jam itu ada dalil. Delok, melihat itu ada dalilnya. Minum itu ada dalilnya. Minimal dalilnya itu apa? Meninggalkan maksiat. Karena taat itu kan tidak hanya mengerjakan perintah, meninggalkan maksiat juga perintah. Pakai baju itu harus ada dalilnya. Biar jadi pakai bajunya kita dari subuh tadi itu berpahala, apa dalilnya? Mengerjakan perintah Allah, nutup aurat. Siapa di antara kita ini yang tadi pakai bajunya belum niat nutup aurat, Pak? Niat mulai detik ini. Biar ini nanti sampai kita lepas jadi pahala terus nih. Ya, otomatis jadi pahala kan, niatnya nutup aurat gitu. Ya. Jadi semua amalan mubah pastikan jadi mubah yang berpahala. Dulu pernah kita ulang di sini, saya ulang singkat ya. Amalan mubah itu semuanya bisa bernilai ibadah kalau memenuhi 3 syarat. 1, menata niat. Niatnya dapat ridho Allah. Kalau tidak mengerjakan perintah, meninggalkan maksiat. 2, sertakan Allah sebelum, setelah, dan ketika beraktivitas. Sebelum ucapkan bismillah, setelah ucapkan alhamdulillah, di pertengahan perbanyak zikrullah. Ya, nganter anak ke sekolah ya malah mubah. Ya kadang-kadang wajib kalau itu tugasnya bapak atau tugasnya ibu. Ya jalan
ke CFD misalnya hari Ahad, itu amalan mubah. Tapi kalau kita mulai dengan bismillah, niatnya refreshing agar tidak penat nanti biar bisa konsen ibadah, kemudian selesai alhamdulillah, di pertengahan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, sambil lari sambil zikir ya, sambil istighfar. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah taala. Terus niat ya apa? Terus syarat yang ketiga, perhatikan adab sebelum, ketika dan setelah beraktivitas. Kalau tiganya ini terpenuhi, semua amalan mubah bernilai ibadah. Ini yang keempat. Kaidah yang terakhir, yang kelima, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan jauh-jauh dari ilmu dan ulama, Pak. Karena ulama itu jubirnya Allah di muka bumi, Pak. Ulama itu pewarisnya para nabi. Karena ilmu yang mereka sampaikan, jalan kita tertuntun jelas, hadirin. Kalau tanpa ilmu ini, hadirin, kabur jalan kita. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 itu Allah ya membedakan antara orang yang dekat sama ulama dengan orang yang jauh sama ulama. Apa kata Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Apa sama loh orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda, hadirin. Dan Ibnu Ashur ketika mentafsirkan ayat ini, beliau memberikan 6 perbedaan mencolok. Tapi saya tidak akan sebutkan 6-6-nya, saya sebutkan yang pertama saja. 6 perbedaan yang paling mencolok antara orang yang dekat sama ilmu dengan orang yang jauh sama ilmu. Salah satunya kata Ibnu Ashur apa? Orang yang dekat sama ilmu, dekat sama majelis ilmu, dekat sama ulama, dia selalu tahu tujuan dan dia selalu tahu jalan menuju tujuan. Orang yang jauh dari ilmu, tidak pernah ke majelis ilmu, tidak dekat sama ulama, dia tahu tujuan, sama dengan yang berilmu, sama-sama tahu tujuan, tapi dia tidak tahu jalan. Ya, lah kita ini yang sedang kita cari jalan, plus pembimbingnya, penuntunnya, penunjuk jalannya. Nah, kalau kita jauh dari ilmu, tidak tahu jalan. Ibarat sama-sama mau ke Semarang, acara jam 9 pagi, berangkat jam 6 sampai pertigaan Kartosuro. Yang berilmu tahu cara baca plang hijau di pertigaan Kartosuro. Semarang lurus dia. Kalau naik mobil dia belok kanan, lebih cepat masuk tol. Kalau naik motor gas lurus sampai jam 9 di Semarang, tidak telat acaranya. Lah kalau orang tidak tahu ilmu, baca plang hijau saja bingung cara bacanya gimana. Nemu pertigaan Kartosuro, kanan kiri apa lurus ya? Ketoknya kok ombo kiri nih jalannya, kiri sampai enggak ke Semarang? 2 hadirin kemungkinannya. Sampai di Klaten mubeng-mubeng tanya orang, yang ditanya orang enggak tahu. Wah, ini orang enggak berilmu begini, salah tanya, enggak tahu, kayaknya lurus deh Mas Semarang. Sampai Jogja hadirin, sampai Jogja tanya, ketemu sama orang berilmu, Semarang mana? Dengan dari mana? Solo. Harusnya lurus, Pak. Kemungkinannya tinggal 2. 1, kehabisan bekal di jalan, nggak sampai tujuan. 2, sampai Semarang tapi terlambat. Acara sudah selesai, pintu surga sudah ditutup. Ngopo teko keri-keri gitu ya. Ya walaupun tidak ada kaidah pintu surga ditutup, itu tidak ada. Cuman kan terlambat, jadi terseok-seok dulu, ya. Nah ini hadirin, pentingnya kita dekat sama ilmu. Maka hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, 5 ini mari kita jaga hadirin. Jadi pegangan hidup, jadi prinsip hidup agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho dan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, semuanya diurus sama Allah hadirin. Semuanya diperhatiin, semuanya dibimbing, semuanya ditolong sama Allah. Ya, 5. Ya, diulang enggak usah ya. Nanti lihat rekaman ulangnya saja ya. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini salat syuruk dulu 2 rakaat. Setelah itu monggo silahkan beranjak dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.